Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kumaha dararamang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam hari ini seperti biasa kita adakan kajian Islam, yaitu kajian intensif Nurul Falah yang alhamdulillah pada malam hari ini pemateri kita Al-Ustadz Dadi Haryadi LC telah ada di tengah-tengah kita. Adapun tema yang akan dikedepankan yaitu membahas tentang sifat Allah Al-Wadud. Baik, oleh karena itu mari kita buka taklim atau kajian pada malam hari ini dengan kalimat al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu kepada Al-Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Bapak Ibu jamaah yang Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di malam hari ini untuk kembali bertolabul ilmi dalam rangka mukafaatul ilmiah, terus memperluas kapasitas ilmu kita dalam rangka kuwatul imaniyah, terus memperkokoh iman kita, wa islahul ibadah, memperbaiki, menata rapi, membenahi ibadah kita, mengindahkan akhlak kita, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita, juga untuk semakin memantaskan, melayakkan diri kita semua untuk bersama-sama menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita malam hari ini Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, dan bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk memantaskan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan tersambung kebahagiaan itu kelak ke akhirat. Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, malam hari ini kita akan berkenalan, akan berta'aruf dan hidup bersama nama Allah yang begitu indah, ya, yang membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah dan semakin nikmat dalam melaksanakan ibadah kepadanya.
kita akan hidup bersama nama Allah Al-Wadud, ya. Allah Al-Wadud, Allah yang maha mencintai. Ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan kepada kita namanya Al-Wadud itu di 2 surat, ya. Yang pertama di surat Al-Buruz ayat 14, dan yang kedua surat Hud ayat 90, ya. Pertama surat Hud ayat 14 dan surat Hud ayat 90, ya. Hud 90 dan Al-Buruz ayat 14. Baik. Di surah Al-Buruz ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ghafurul wadud, ya. Dan dialah yang maha pengampun dan maha penyayang, ya. Dan di surah Hud ayat 90 Allah mengatakan, inna rabbi rahimun wadud, ya. Baik. Yang pertama yang menarik untuk kita renungkan, ibu bapak sekalian, sebagai metode kajian Asmaul Husna kita, yaitu mengungkap rahasia-rahasia indah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, ya, nama Al-Wadud dengan Al-Ghafur? Di sini Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud, dan dia yang maha pengampun dan maha pengasih atau penyayang, ya. Ini sudah sering kita bahas di kajian kita sebelumnya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kalimat pengampun dan penyayang, itu menunjukkan kepada kita bahwa orang yang mudah memaafkan itu adalah tanda orang yang penuh kasih sayang di hatinya, Bu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin mudah memaafkan kesalahan orang, harus penuh hati kita dengan kasih sayang. Tidak mungkin kita mudah memaafkan kesalahan orang kalau di hati kita tidak penuh dengan Al-Wadud, ya, dengan kasih sayang. Seorang suami ketika mencintai istrinya, Pak, maka kesalahan apapun dari seorang istri akan mudah dimaafkannya. Demikian juga orang tua yang mencintai anak-anaknya, sebanyak apapun kesalahan anak yang dilakukan, dia akan mudah memaafkannya. Kenapa? Karena semakin besar rasa cintanya, semakin besar mudah untuk memaafkan segala kesalahan yang dicintainya, ya. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu tidak penuh hati kita dengan kasih sayang, maka akan semakin sulit memaafkan walaupun kesalahannya itu tidak besar. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, memaafkan itu mudah atau susah? Nah, berarti itu tanda, ya Bu, ya, hati kita itu kering dari cinta. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa kita sulit memaafkan kesalahan orang lain? Satu, karena kita tidak punya cinta kepadanya, Bu, ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak benar iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, Pak. Makanya ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, sebesar apa cinta kita kepada yang lain, maka semudah itu kita memaafkan segala kesalahannya. Kalau bapak ibu mengatakan mual dihampura 7 turunan, kan suka begitu, Pak, ya, mual dihampura sampai ke iraha oge, itu menunjukkan bahwa hati kita tidak penuh dengan kasih sayang, Pak. Karena kalau ingin memaafkan butuh bahan dasar bernama cinta itu, ya. Maka cinta mudah memaafkan segalanya, Bu. Ini mohon maaf malam-malam diajari tentang bab cinta, Bapak Ibu. Asa kurang tepat, Bapak Ibu, ya. Tetapi memang cinta di sini yang kita bahas bukan sesuatu yang tidak sesuatu yang penting, Pak. Ini penting sekali, ya.
Karena kalau kita ingin memaafkan kesalahan seseorang, butuh bahan dasar bernama cinta itu. Semakin besar cinta kita, semakin mudah kita untuk bisa memaafkan segala kesalahan yang ada. Makanya saya tanya ibu dan bapak, kenapa Allah begitu mudah memaafkan kesalahan kita? Satu, Pak, karena Allah Al-Wadud, Allah yang begitu mencintai kita. Ya. Sampai-sampai dalam sebuah diskusi Allah mengatakan apa? Lau balagot dunubuka an as-sama thumma istaghfarta ghafartu laka wala ubali. Andaikan dosa yang pernah kita lakukan itu setinggi langit, kemudian kita datang kepada Allah dan minta maaf, ghafartu laka wala ubali, aku akan memaafkan kesalahanmu dan tidak peduli sebesar apa dan setinggi apa kesalahan yang kamu lakukan. Kenapa Allah begitu mudah memaafkan kita, Pak? Karena Allah Al-Wadud, karena Allah begitu mencintai kita. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, hikmah dari ulama ketika mengungkap rahasia kenapa Al-Ghafur digabung dengan Al-Wadud. Makanya apa kata para ulama, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ingin sabar, Pak, untuk diri sendiri, ya, atau sabar ketika bersama yang lain, atau sabar ketika kita menghadapi musibah, ada 3 tips. Satu, kalau Bapak Ibu ingin sabar ke diri sendiri, Pak, besarkan harapannya, maka kita akan penuh kuat dengan kesabaran. Ketika Bapak Ibu menghafal Al-Quran, besar harapannya yang hafal Quran, kira-kira makin kuat dengan kesabaran ngapalkeun, Bu? Saya ulang, kalau Bapak Ibu makin besar harapan ingin hafal Quran, kira-kira makin kuat gak kesabaran dalam menghafalnya? Makin kuat, Pak. Makanya kalau Bapak Ibu ingin makin kuat dalam kesabaran, besarkan harapannya. Bapak-bapak, Pak, harapannya pengen segera punya mobil Alphard misalnya gitu, Pak. Amin insyaallah, ya. Kira-kira makin kuat kesabaran dalam dalam nyari uangnya, Pak? Makin kuat, Pak, ya. Sampai pulang-pulang seberapa bulannya, Bu, ya. Bapak nanti pulang-pulang demi Alphard gitu. Makin kuat, Bapak Ibu sekalian, ya. Makanya apa kata para ulama itu? Kita tidak akan pernah tenggelam di lautan keputusasaan kalau di ufuk sana kita melihat pantai bernama harapan, ya. Makanya kata ulama apa, Bapak Ibu sekalian? Al insan dunal amal kanabat dunal ma. Manusia tanpa harapan seperti tumbuhan tanpa air itu. Manusia tanpa harapan seperti tumbuhan tanpa, bisa hidup gak, Bu? Bisa. Tetapi bagaimana kondisinya? Layu, Pak, kering, bibir pecah-pecah, mata celong pucat, Bu, ya, elalur. Bapak Ibu sekalian, ya, makin besar harapan kita, makin kuat kesabaran kita dalam menghadapi apapun. Coba Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu makin besar harapan ingin masuk surga, kira-kira makin kuat kesabaran dalam ketaatan? Kenapa, Pak, jam 3 harus bangun melaksanakan tahajud? Karena saya ingin menjadi ahli surga. Kenapa Bapak Ibu teh saum Senin Kemis wae? Karena saya punya harapan masuk surga, Pak. Besarkan harapan, makin kuat kesabaran kita dalam ketaatan itu. Ibu dan Bapak tidak mungkin punya kesabaran yang kuat dalam ketaatan kalau tidak memiliki harapan yang besar, Pak, untuk masuk surga. Da imam Pak hayang masuk surga geura, Pak, ya, tetapi subuh jam 4 lebih 7 bangun jam 7 lebih 4 geura, Pak, dibolak-balik kayak gitu, Bu. Kumaha, ya? Baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau ingin bersabar ke diri sendiri, besarkan apa? Harapan. Sok ibu-ibu ingin jadi bidadari surga, Bu. Kira-kira makin kuat ya kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, ya? Makin kuat. Makanya orang tanpa harapan tidak mungkin punya kekuatan bernama kesabaran. Betul, Bapak Ibu? Baik. Yang kedua, Pak, kalau ingin sabar bersama yang lain, bersama orang yang lain, Pak, harus punya cinta. Kalau buat diri sendiri harus punya apa tadi? Harapan. Kalau bersama orang lain harus punya apa? Cinta. Bapak Ibu akan bisa bersabar untuk bersama yang lain kalau cinta kita besar kepada yang lain. Karena ketika cinta kita besar, Pak, mudah memaafkan, ya, dan lain seterusnya itu, mudah memberi dan seterusnya.
Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bersabar ketika dapat musibah? Kumaha ibu dan bapak carana supaya kita bisa bersabar ketika mendapatkan musibah? Tadi besarkan harapan kalau ke diri sendiri, bersama yang lain besarkan cinta, Pak. Dan seorang mukmin, Allah mengatakan cinta seorang mukmin itu kepada saudaranya sama seperti mencintai. Kalau bapak dan ibu masih membeda-bedakan mana orang lain mana diri sendiri, itu belum benar imannya. Karena pada akhirnya hidup bersama iman adalah hidup bersama cinta yang tidak membedakan mana orang lain mana diri sendiri. Rasul sampaikan demikian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Cinta yang iman yang benar itu adalah tidak membeda-bedakan mana orang lain mana diri sendiri. Kita mudah memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang lain seperti kita mudah memberikan yang terbaik kepada diri sendiri. Kalau ibu ke pasar baru, Bu, nyari baju buat diri sendiri, cari nu sae, cari nu alus. Sementara baju dibagikan, cari asal ayah, Bu, dan murah itu ya. Berarti kita belum benar soal keimanannya itu. Setuju Bapak Ibu? Baik. Ya. Asa berat Ustaz. Itu apa iman, Bu? Kalau ibu dan bapak masih beda-bedakan mana orang lain mana kita, belum benar imannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Masih beda-bedakan mana anak sendiri mana anak yatim piatu, Bapak Ibu, belum benar iman kita. Karena iman harus sampai ke tingkat musawah, tidak membeda-bedakan mana kita mana orang lain. Apalagi, Bu, kalau dalam Al-Quran sudah bicara ithar, itu mendahulukan orang lain daripada diri. Wah, ini tingkatnya tingkat ithar, Pak, tingkat paling indah dalam Al-Quran. Dan kita mah boro-boro mementingkan orang lain, Bu, ya, menyamakan aja juga suka sulitnya hese. Berarti Pak, kita butuh terus belajar untuk terus meningkatkan keimanan, ya. Nah, pertanyaan terakhir kepada Bapak Ibu, bagaimana cara kita bisa sabar dan menghadapi musibah, Pak? Besarkan imannya. Tadi untuk diri sendiri, besarkan harapannya. Bersama orang lain, besarkan cintanya. Ketika dapat musibah, coba Bapak Ibu, apa hubungan iman, Pak, dengan kesabaran dalam menghadapi musibah? Ini mukadimah saya percepat, Pak. Ini bukan materi kita, tetapi saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, apa hubungan iman dengan kekuatan kita dalam menghadapi musibah? Terus, Pak Haji, apa lagi? Ini rasanya pernah saya sampaikan di kajian sebelumnya ya, atau waktu saya ngisi Bapak Ibu lagi tunduh gitu. Kenapa butuh iman, Pak? Jawabannya adalah At-Taghabun ayat 11 ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang beriman itu mudah menangkap kebaikan dari musibah-musibah yang Allah berikan. Semakin Bapak Ibu bisa menangkap banyak kebaikan dari musibah hidup, makin kuatnya kesabaran menghadapi musibah itu. Bapak Ibu, saya ulang kembali ya. Ketika orang beriman itu mudah, Pak, menangkap banyak kebaikan dari musibah yang Allah hantarkan. Karena tidak ada musibah kecuali Allah sedang menitipkan banyak kebaikan loh ya. Kalau kita sudah bisa menangkap itu, Bapak Ibu, kira-kira mudah nggak, Pak, memperkuat kesabaran dalam menghadapi musibah itu? Mudah. Kenapa? Karena saya mendapatkan banyak kebaikan dari musibah ini. Dulu saya pernah kasih contoh kepada ibu dan bapak. Nah, anak kecil Pak disuntik hese, karena dia belum bisa menangkap kebaikan apa-apa dari sebuah suntikan. Bapak Ibu disuntik ke dokter hese atau gampang? Hese juga, Bu. Kenapa gampang? Karena kita mudah menangkap kebaikan dari sebuah sakitnya sebuah suntikan itu. Coba anak kecil, Pak, ketika disuntik, curik, Pak, ngambek ke dokternya gitu ya. Bapak Ibu mungkin, Pak, curi ngambek ke dokter gitu, malah kita bayar gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu kebaikan apa dari sakitnya sebuah suntikan, Pak. Maka Bapak Ibu, apa kata para ulama? Kalau ingin memperkuat daya kesabaran kita, temukan kebaikan-kebaikan dari musibah itu. Setuju Bapak Ibu ya? Baik. So, Bapak Ibu, Bu, anak kecil makan sayuran gampang atau susah? Hese, Pak. Kenapa? Belum tahu kebaikan apa-apa dari sebuah sayuran. Ibu bapak
Gampang atau susah? Anggar sarua hese. Gampang, kenapa? Karena kita mudah mendapatkan kebaikan dari sebuah makanan yang tidak enak itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini menarik Ibu dan Bapak sekalian. Ketika Allah menyampaikan di surat yang kedua, Hud ayat 90, sama apa berkaitan dengan istighfar itu? Wastaghfaru rabbakum summa tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Ya, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Penyayang dan Maha Pengasih, Pak. Ada Rahim, ada Wadud, ini digabung itu, Pak. Bapak Ibu sekalian, nanti kita bahas Bapak Ibu. Rahim itu kata para ulama adalah perasaannya. Wadud itu adalah action dari cintanya. Ada juga mengatakan tibalik, Pak. Ya, wadud itu perasaan cinta. Rahim itu adalah perasaan cinta yang berwujud, memberikan banyak kebaikan kepada yang dicintai itu. Ini banyak definisi. Tetapi ketika rahim dan wadud, Pak, itu digabung, apa kata ulama? Maka cinta Allah itu tiada batas. Itu Bapak Ibu sekalian, cinta Allah itu tiada batas, Pak. Maka Ibu dan Bapak, apa renungan dari ayat ini? Kalau Ibu dan Bapak minta maaf kepada saya gara-gara pernah melakukan sesuatu kesalahan kepada saya, wajar nggak kalau Bapak Ibu masih ragu, berat? Wajar nggak, Pak? Kenapa wajar, Pak Haji? Karena belum tentu saya memaafkan loh. Belum tentu itu. Atau saya pernah berbuat hilaf kepada Bapak dan Ibu, kemudian minta maaf, wajar nggak saya ragu, Bu? Pesimis, atau bukan pesimis ya, apa namanya? Ragu, kemudian sungkan begitu? Wajar. Karena Ibu dan Bapak belum tentu memaafkan saya. Tetapi jangan bawa perasaan itu ketika minta maaf sama Allah. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Rahimun wadud. Sebelum Anda minta maaf, Allah sudah ingin memaafkan kita itu. Coba lihat di dalam surah At-Taubah itu ya. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Sebelum kita minta maaf kepada Allah, Allah sudah rindu ingin segera memaafkan kita. Saya pernah sampaikan Pak di kajian sebelumnya kan, ketika Bapak Ibu bersalah kepada Allah, langsung ingin minta maaf gak? Belum tentu, Pak. Malah kita berpikir ingin mengulangi lagi kan. Berpuluh-puluh tahun kita terus begitu, tidak pernah berpikir ingin segera minta maaf kepada Allah. Sejak hari pertama kita berhilaf kepada Allah, Allah sudah ingin segera memaafkan kesalahan kita. Maka Ibu dan Bapak, tidak ada dosa yang tidak akan pernah Allah maafkan, karena Allah Rahimun Wadud, Pak. Masya Allah itu. Jangan pernah bawa perasaan apa tadi, Pak? Ragu, cangcaya, berat, sungkan, Pak. Jangan bersama Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah pasti maafkan segala kesalahan kita. Makanya apa kata para ulama? Ibnu Qayyim mengatakan, seburuk-buruk manusia adalah, Pak, yang dia ragu dosanya dimaafkan oleh Allah. Padahal Allah itu Rahimun. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, kenapa orang yang ragu, Pak, Allah memaafkan dosanya itu seburuk-buruk manusia? Coba Bapak Ibu sekalian, kenapa, Bu? Nah, orang nu ragu, Bu, kepada Allah, Allah teh ngahampuran tuh nya gitu, Pak. Itu disebut dengan aswa'un nas, seburuk-buruk manusia. Kenapa? Pertama, dia sudah melakukan keburukan dengan dosa, dan dia menyempurnakan keburukan itu dengan berburuk sangka kepada Tuhannya itu. Kalau kita ragu Allah itu memaafkan dosa kita, buruk sangka bukan, Pak? Dan kata para ulama, dosa terburuk kepada Allah itu adalah ketika seorang hamba sudah berburuk sangka tuh. Kurma sudah berdosa, Pak, buruk sangka lagi gitu ya. Itu seburuk-buruk manusia. Ada nggak di antara kita Bapak Ibu masih cangcaya? Saya tuh dulu Ustadz pernah ninggalin sholat, Pak, pernah ini, pernah itu, pernah riba, pernah berzina dan lain sebagainya.
kira-kira Allah ngahampura moal aya nu teh nu kitu Pak. Jangan bersama Allah itu, jangan Pak. Kalau minta maaf kepada saya boleh Bapak Ibu ragu, boleh cang saya, tapi jangan bawa perasaan itu kepada Allah sebesar apapun dosa kita. Kenapa? Karena Allah katakan di Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, aku ampuni semuanya itu. Ya Bapak Ibu ya, maka dosa itu adalah musibah. Dan ketika orang ragu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah menyempurnakan musibah dengan musibah itu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Rahimun wadud. Dan kenapa di dua ayat ini berkaitan dengan bab dosa? Agar seorang hamba tidak punya perasaan ragu, tidak punya perasaan cangcaya. Apa Bu cangcaya bahasa Indonesianya Bu? Mencangcaya lah teh enakeun. Apa Ustaz? Berbeda Pak Haji. Apa cangcaya itu Bu? Ini bahasa Cina kan? Agar seorang hamba Pak tidak pernah ragu untuk minta maaf kepadaku, agar seorang hamba tidak ada perasaan sungkan untuk minta maaf kepadaku. Aku Rahimun Wadud, aku yang maha mencintai dia dan maha memaafkan segala kesalahannya. Itu kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah Rahimun Wadud, kemudian masih cangcaya Pak, gagal itu ya memahami dua kalimat ini, gagal. Ada Bapak Ibu sekalian, Ustadz saya pernah begini, rasanya Allah sulit memaafkan dosa saya. Saya sudah dulu pernah berzina Ustadz, dulu saya pernah riba Ustadz, dulu saya pernah bla bla bla. Ada kan begitu Pak ya? Bagaimana Allah bisa memaafkan dosa saya? Anda sedang berhadapan dengan siapa itu? Kalau dengan Pak DKM mungkin wajar. Tetapi kalau dengan Allah jangan bawa perasaan itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Bapak Ibu sekalian, andaikan kau datang kepadaku membawa dosa seisi bumi, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Itu Masya Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita akan memahami dulu tentang Al-Wadud ya. Memahami dulu dengan Al-Wadud. Baik Bapak Ibu, misalnya kita lihat di surah di surah Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Ini wadud ya Pak ya. Wud itu cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, mawaddatan wa rahmah. Baik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mawaddatan wa rahmah itu kita artikan dengan apa biasanya Pak Haji? Cinta dan kasih sayang Pak ya. Padahal sebetulnya pemahamannya sangat berbeda. Mawaddah itu Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, cinta yang tumbuh bersemi di rumah tangga kita karena disiram dengan ketaatan itu. Jadi dalam rumah tangga nggak mungkin muncul perasaan perasaan mawaddah kalau tidak disiram dengan ketaatan. Bapak Ibu kalau mencintai orang Pak dengan keterpesonaan fisik, keterpesonaan materi, itu namanya mahabbah. Cinta karena ada wujudnya Pak, karena ada kepesonaannya. Semakin memudar pesona itu, semakin berkurang cinta itu namanya mahabbah. Ya Bapak Ibu ya, saya ulang kembali. Karena cinta itu ada tiga, ada mahabbah, ada mawaddah, ada rahmah. Mahabbah itu Bapak Ibu biasanya cinta itu mendalam karena semakin indah dengan pesona itu. Bapak Ibu Bapak kasep, Ibu itu makin cinta, itu namanya mahabbah. Bapak makin menggoreng, Ibu makin mengurang cintanya Bu ya. Itu mahabbah. Menggoreng teuing itu Bu ya. Membutut atulah itu. Ya Bu ya. Semakin indah pesonanya, semakin dalam cintanya. Semakin berkurang pesonanya, semakin berkurang. Nah itu mahabbah. Tetapi itu tidak berkaitan dengan mawaddah. Karena Bapak Ibu mawaddah ini boleh saja kita makin butut Pak, tetapi cinta makin dalam itu. Ya, itu namanya apa? Sok Ibu misalnya Bapak Bu sekarang Bu sudah kelihatan sepuh ya Bu ya. Sudah memudar Bu pesona ketampanannya.
badan sudah tidak jelas Pak ya. Dulu masih spek, simpel sing pelendung itu. Ibu makin sayang tidak Bu? Makin nyaah teu? Nah itu mawad makin karunya. Tahun sebut karunya teh nggak tuh Bu? Nah itu mawadah Pak ya. Akan langgeng Pak mawadah itu kalau kita memang sama-sama apa? Sama-sama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya rumah tangga yang tidak disiram dan ketaatan kepada Allah akan kering dari mawaddahnya itu. Ya. Ada rahmah Bapak Ibu sekalian ya. Ini pernah kita bahas rahmah ini. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, rahmah ini Pak, itu sering kita bahas dua ya Pak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai kita menggunakan kalimat rahmah, illa man rahimar rabbuk walidzalika khalaqakum, atau bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah menggunakan kalimat rahmah? Setidaknya penjelasannya dua Bu. Satu, cinta Allah kepada kita tidak ada alasan. Itu pertama. Kalau bapak dan ibu saling mencintai pasti ada alasan. Pasti kalau Allah mencintai kita tidak ada alasan. Coba Bu sebutkan tiga alasan kenapa ibu mencintai suami. Pasti ada alasan. Pertama misalnya suami itu ganteng. Ini saya bantu ya biarpun ini bohong ya Pak ya gitu. Ibu bapaknya kasep Pak, sabar ya gitu. Kemudian juga baik. Kira-kira kalau bapak Bu tekasep, tesabaran, terbaik, kira-kira berkurang nggak cinta kita? Berkurang Pak, karena cinta kita butuh alasan itu. Ya. Tetapi Allah mencintai kita ada alasan nggak ibu dan bapak? Sok sebutkan Pak Haji, apa alasan Allah mencintai kita? Ada nggak? Nggak ada Pak. Kita tidak layak dicintai, tetapi Allah tetap mencintai. Itu cinta yang paling hebat. Ya. Makanya kalau bapak, ibu ditanya Bu, ibu kenapa mencintai suami? Nggak ulang, ibu tanya alasan. Itu cinta yang hebat itu Bu. Itu namanya rahmah, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya apa? Rahmah. Yang kedua, rahmah itu cinta yang tidak pernah berhenti walaupun kita disakiti. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Allah menggunakan cinta kepada kita dengan rahmah. Kenapa? Kita sering berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemaksiatan itu tidak pernah menghalangi Allah untuk terus mencintai kita. Kenapa? Karena cinta Allah kepada kita namanya rahmah. Itu Bapak Ibu sekalian, namanya rahmah. Makanya dalam silaturahmi itu Pak menggunakan kalimat cinta silaturahmi dengan rahmah itu. Kenapa? Tidak boleh kita memutus silaturahmi walaupun kita sekarang tersinggung Bu, tersakiti Pak ya. Tidak boleh itu. Gara-gara kita tersinggung Pak memutus silaturahmi. Itu menggunakan kalimat rahmah, cinta yang tidak boleh berhenti walaupun kita tersakiti. Nah ini Bapak Ibu wadud itu ya. Salah satu maknanya adalah mahabbah Pak, itu cinta. Yang kedua Ibu dan Bapak sekalian, al-wadud itu disebut oleh para ulama al-ma'iyah. Apa Bu? Al-ma'iyah. Apa arti ma'iyah? Kebersamaan. Apa Bapak Ibu? Kebersamaan. Ya. Makanya Bapak Ibu ketika Allah mengatakan apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah bersama kita. Kenapa Allah senantiasa bersama kita dan tidak pernah meninggalkan kita? Karena Allah al-wadud Pak. Itu ya. Allah al-wadud. Baik. Makanya kalau saya tanya ibu dan bapak sekalian, Bu, ayah tuh Bu rindu sama Allah di sini Bu. Ibu rindu sama Allah? Pak, rindu tidak sama Allah Pak? Kalau ada seorang ulama ditanya, apakah Anda rindu sama Allah? Tidak. Kenapa? Karena saya merasa Allah tidak pernah meninggalkan saya. Betul Bapak Ibu ya? Rindu itu perasaan yang muncul karena kita berjauhan. Apakah Allah pernah jauh sama kita? Tidak. Lalu kenapa kita rindu Pak? Saya tanya lagi Bu, rindu sama Allah? Pasti ente gerasok. Rindu itu perasaan yang muncul karena kita berjauhan. Apa kalau pernah jauh sama kita? Tidak pernah. Innallaha ma'ana.
Kalau ada perasaan Bapak Ibu rindu, jangan-jangan selama ini Bapak Ibu memang jauh dari Allah itu. Allah tidak pernah jauh dari kita. Kita yang sering jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kalau Bapak Ibu perasaan, aduh Ustaz saya rindu sama Allah, jangan-jangan selama ini jauh. Apa yang bikin kita jauh? Dosa, Bapak Ibu. Makanya orang yang berdosa Pak pasti nanti akan mengatakan saya ingin kembali kepada Allah. Pasti begitu. Kenapa ada orang yang kembali kepada Allah? Karena dosa dia sudah menjauhkan dia dari. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, apa arti taubat Pak? Taubat itu secara bahasa artinya apa Bu? Tabayatubu taubatan artinya apa? Ustaz? Kembali Pak. Kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa disebut kembali kepada Allah? Karena dosa itu Pak menjauhkan kita dari Allah. Makanya orang yang banyak dosa Pak pasti suatu saat akan merasa rindu. Kenapa? Karena dosa telah menjauhkan dia dari Allah. Makanya wajar tadi ketika Bapak ditanya, Pak rindu nggak? Rindu itu. Ini tanda apa Bu? Tanda apa? Jauh, karena banyak. Itu sekalian ya. Aduh Ustadz rindu. Nah, itu jangan-jangan Pak memang kita selama ini jauh sama Allah. Berarti apa yang menjauhkan kita dari Allah? Dosa. Jangan-jangan selama ini kita banyak dosa. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. La tahzan innallaha ma'ana. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini indah sekali ayatnya Pak ya. Ada kesedihan dan ada kebersamaan. Jangan sedih karena Allah bersama kita. Kesedihan dan kebersamaan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menghilangkan kesedihan Pak, maka rasakan kebersamaan. Ketika Bapak Ibu tidak merasa ada kebersamaan dengan Allah, akan muncul banyak kesedihan. Betul? Saya ulang Bapak Ibu sekalian, saya ulang ya. La tahzan artinya apa? Jangan bersedih. Innallaha ma'ana, karena Allah bersama kami. Ada bab kesedihan dan ada bab kebersamaan. Jangan sedih karena Allah bersama kita. Artinya apa Bapak Ibu? Semakin orang merasa ada kebersamaan dengan Allah, akan semakin sedikit kesedihannya. Tetapi semakin kita merasa tidak ada kebersamaan dengan Allah, akan makin banyak kesedihannya Bapak Ibu ya. So, Allah peninggalin kita nggak Bapak Ibu? Peninggalin tidak? Tidak pernah Pak ya. Lalu kenapa kita banyak sedih? Gitu loh. Karena kita tidak merasa Allah bersama kita. Itu masalah iman Pak Haji. Makanya orang imannya bagus pun tidak banyak sedih. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di kehidupannya, Allah tidak pernah meninggalkannya. Bapak Ibu punya masalah Pak, di pikiran sendirian, dihadapi sendirian Pak, tidak ada yang ngebantu, sedih tuh? Sedih nggak Bu? Sedih. Saya punya masalah, dibantu oleh Bapak dan Ibu Pak, banyak yang menghibur, banyak membantu, sedih nggak pasti? Enggak, karena banyak membantu dan menghibur Pak. Dibantu oleh manusia saja kita hilang kesedihan. Apa rasanya kalau kita dibantu sama Allah coba Pak? Ditemani oleh orang saja hilang kesedihannya, apalagi ditemani oleh Allah Pak. Makanya ciri orang yang iman itu tidak mudah sedih. Kalau Bapak Ibu sering bersedih, itu tandanya apa? Kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, kalau kita memahami ayat ini Pak, sumber kesedihan itu adalah adanya perasaan tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak adanya kebersamaan dengan Allah, apalagi ketika kita banyak musibah, banyak masalah. Yang menarik Bapak Ibu sekalian adalah yang ketiga ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Al-Wadud yang ketiga ini adalah Bapak Ibu An-Nama ya. Allah itu terus mengurus, merawat kita Pak ya, dan tidak pernah membiarkan kita, karena Allah ingin kita bahagia sampai ke surga. Itu Pak dari Al-Wadud itu. Wallahu yad'u ilal jannah. Allah ingin membawa kita kemana? Kenapa Pak? Karena Allah begitu mencintai kita. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah ingin kita bahagia di dunia dan ingin bahagia kita sampai kemana?
ke surga Bapak Ibu. Ya, ke surga. Makanya Pak Haji, kalau ada di antara kita Pak yang jalannya melenceng Pak, ya, Allah tidak akan pernah biarkan. Kenapa? Karena Allah Al-Wadud Pak. Allah ingin membawa kita semuanya kemana? Ke surga. Maka siapa yang melenceng, Allah tidak akan pernah biarkan. Pasti Allah luruskan itu Pak, ya, pasti Allah luruskan. Coba Bapak Ibu sekalian Pak, Ibu dan Bapak ingin anak itu berhasil di masa depan. Ini Pak sekolahnya bolos, males gitu, kita akan biarkan? Wah Pak, kenapa? Karena kita sayang anak kita, ingin berhasil sampai nanti dewasa. Itu namanya Pak Al-Wadud Pak Haji. Ya, maka Ibu dan Bapak, cara Allah Pak menghukum kita agar kita kembali ke jalan yang benar, on the track, untuk membawa kita ke surga. Itu bukti Allah itu apa? Al-Wadud. Maka Bapak Ibu silakan Pak, kita berbuat salah, tidak akan pernah Allah biarkan. Pasti Allah akan kembalikan kita ke on the track, ke jalur yang tepat. Bagaimana caranya? Banyak cara Allah untuk mengembalikan kita ke jalur yang tepat Pak ya. Dimusibahkan, kan begitu Pak ya, disakiti hati kita Pak, dikurangi dunia kita. Banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan kita untuk ada di jalur yang membawa kita kemana? Ke surga Pak. Kenapa? Annama Pak, karena Allah ingin terus merawat kita dan membahagiakan kita sampai ke surga. Contoh Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah berbicara tentang masalah usia Pak, yaitu tentang usia 40 tahun. Hatta idza balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanah. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian tentang usia 40 tahun yang kita kaitkan dengan Allah Al-Wadud. Kenapa Allah bicara usia 40 tahun ke atas di dalam Al-Quran? Sesuatu yang Allah bahas dalam Al-Quran bukan masalah sederhana, pasti masalah besar Pak Ibu ya. Karena Allah tidak pernah berbicara hal yang tidak besar di Al-Quran. Ayat Ibu di Al-Quran Bu, obat jerawat, obat rambehan Bu, mual ayat. Kenapa? Karena Al-Quran tidak berbicara hal-hal yang tidak besar. Betul Bapak Ibu? Dan ternyata usia 40 tahun itu ada dalam Al-Quran di Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagu asyuddah wa balagu arba'ina sanah. Dibahas loh Bapak Ibu. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa tanda bahwa usia 40 tahun itu tidak sederhana, sesuatu yang besar Pak? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, karena usia 40 tahun itu adalah fasil bainal kamal wal ihbat. Usia 40 tahun itu adalah batas pemisah antara kesempurnaan dan keruksakan. Siapapun yang sudah mencapai usia 40 tahun, dia sudah sampai ke puncak piramida Pak. Setelah itu naik atau turun Bapak Ibu? Orang yang sudah sampai 40 tahun, dia sudah sampai ke puncak piramida. Setelah itu naik atau turun? Turun Pak. Nyorosot Bu. Makanya lihat Pak, orang yang sudah 40 tahun semuanya turun itu. Kecantikannya turun, kekuatan fisiknya turun, ganteng Bapak G turun, berubah Pak semuanya. Makanya kalau ibu nikah dengan laki-laki yang ganteng Bu, nanti akan berubah itu jadi butut. Cuma kalau ibu menikah dengan yang butut Bu, dari awal sampai akhir tidak ada perubahan itu. Terus itu istiqomah loh Bu yang butut itu Bu, tidak ada perubahan ya. Ibu menikah dengan laki-laki yang ganteng, setelah 40 tahun pernikahan berubah enggak? Berubah jadi butut tuh Bu. Coba ibu menikah dengan yang butut, dari awal sampai akhir tidak ada perubahan. Istiqomah tuh canda itu Bu ya. Bapak Ibu, usia 40 tahun itu batas pemisah antara kesempurnaan dan keruksakan. Setelah usia 40 tahun semuanya rusak Pak. Sel tubuh kita rusak, kulit kita rusak, kemudian semua yang ada di tubuh kita semuanya rusak gitu. Makanya Ibu, usia 40 tahun itu batas pemisah antara imut-imut dan
Nah gitulah Pak ya, rusak semuanya. Allah sampaikan di Al-Quran kan, Allahul ladzi khalaqakum apa min da'fin, summa ja'ala min da'fin quwwah, summa ja'ala min quwwatin da'fan wa syaiban. Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, kenapa setelah usia 40 tahun Pak kita menurun semuanya? Fisik kita Pak nurun, kulit kita nurun, semua menua, merusak semuanya itu. Kira-kira kenapa Haji? Tidak seperti batu Pak, tetap gitu. Malah tidak seperti emas, makin lama makin berkilau, iya kan? Kita makin berkilau nggak Bu? Makin meredup kita. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Dua Pak. Satu, karena Allah mencintai kita. Apa buktinya? Karena Allah tidak ingin kita terus-terusan dalam kemaksiatan. Kalau ibu dan bapak tetap sehat, tetap kuat, tetap cantik, tetap ganteng, tetap prima, apa? Boleh jadi bapak ibu tidak akan pernah pensiun dari kemaksiatan. Itu Bu. Ada nggak orang-orang yang berhenti dari kemaksiatan gara-gara usia? Ada nggak Pak? Banyak. Ada Ustadz izin atas kolot, tuh Pak. Ya kan Pak Haji? Izin Ustadz atas kolot, cina gitu. Ternyata usia 40 tahun itu Pak bukti Allah Al-Wadud. Allah sedang menjaga kita dari kemaksiatan. Andai bapak dan ibu fisiknya tidak melemah, ketampanannya tidak memudar, Pak, stamina tidak menurun, boleh jadi bapak ibu tidak akan pernah berhenti dari kemaksiatan. Ini cara Allah tuh. Bapak ibu sekalian. So, misalnya kalau Pak Haji ganteng terus Pak, malah makin lama makin bagus fisik kita. Betapa banyak orang yang akan terus Pak berbuat kemaksiatan kalau Allah tidak menurunkan ya fisiknya setelah usia 40 tahun Pak. Makanya Bapak dan Ibu, orang Pak setelah 40 tahun banyak yang pensiun dari dosa itu. Itu tanda cinta Allah kepada kita. Diturunkan fisiknya, dipudarkan pesonanya, dilemahkan staminanya, dirusak selnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai kita agar kita berhenti dari segala kemaksiatan. Saya nggak yakin Pak di usia kita yang sudah 40 ke atas masih bermaksiat, itu saya nggak yakin. Walaupun ada Pak Haji ya, tapi saya nggak yakin kalau di sini mah ahli surga semua insya Allah Pak. Gitu. Kenapa? Kenapa? Minimal dia tidak mampu lagi berbuat kemaksiatan gara-gara usia tos kolot. Itu ya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ya. Aduh Pak, masa ayah usia 80 tahun masih di klub malam gerapa coba? Kebayang tuh Pak usia 80 tahun itu ya ayah di klub malam Bu, yang joget itu ya. Kebayang tuh. Bu 90 tahun Pak masih nongkrong di dago gitu Bu ya, di tengah jalan gitu. Ayah mal Pak. Kenapa? Karena itu cara Allah mencintai kita. Maka siapapun yang sudah usia 40 tahun ke atas Pak sudah merasakan cinta Allah itu. Banyak kemaksiatan yang dia sudah dia apa? Tinggalkan. Masya Allah. Yang kedua ibu dan bapak sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan fisik kita di setelah usia 40 tahun itu lemah terus ya. Summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaiban. Kenapa Allah jadikan tubuh kita setelah usia 40 tahun itu melemah, merusak segalanya? Yang kedua Pak Ibu, itu isyarat bahwa kita akan segera pulang. Kata Allah, sudah sangat dekat waktu pertemuanmu denganku. Itu Pak Ibu, kerusakan di tubuh kita ya, itu tanda bahwa kita segera akan meninggalkan dunia ini Bu. Itu Bapak Ibu sekalian, bahwa sudah sangat dekat pertemuan kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala Pak. Ya. Setelah usia 40 tahun itu Bapak Ibu sekalian menurun. Dan Pak Haji, turunnya itu kan bisa lama, bisa cepat Bu. Bisa lama sampai usia 60, 70 itu. Ada yang cepat Bapak Ibu sekalian. Ada yang tidak sampai ke usia 50 tahun, ya kan? Karena Allah Maha tahu itu.
Saya punya sinetron, ini singkat tapi menyedihkan, Bu. Ibu mau dengar ceritanya? Ada cerita itu. Saya bercerita sedikit, Pak Haji. Ini kisah Bapak Ibu paling menyedihkan. Kisah yang sangat singkat tetapi sangat menyedihkan. Apa? Anna rajulan ya'taqid ayyatuba ila Allahi ghaddan thumma yanumu wa la yastayqid. Seorang laki-laki mengatakan, saya besok akan tobat. Kemudian dia tidur dan tidak bangun lagi. Singkat ya, Bu? Menyedihkan tidak? Kisah ini lebih menyedihkan daripada film drama Korea, Ibu. Seseorang mengatakan, saya akan tobat besok. Kemudian dia tidur dan tidak bangun lagi. Selesai segitu, Bu, sinetronnya teh. Tapi sedih. Sedih ya, Bu ya. Kenapa sedih, Bapak Ibu sekalian? Karena tidak ada kesedihan yang paling besar kecuali orang yang meninggalkan dunia ini tanpa sempat minta maaf dulu kepada Allah, Bu. Sedih sekali itu. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah istirahat nanti di akhirat. Siapa yang kembali kepada Allah tanpa sempat minta maaf dulu, Bu, dia tidak akan pernah istirahat nanti di akhirat. Sedih, Bu? Sedih. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, memberikan kita ampunan sebelum kematian. Karena banyak orang yang didatangi kematian sebelum ampunan, Pak. Masya Allah itu. Ya. Contoh Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat. Saya pernah sampaikan ini, Pak Haji, ya. Untuk bab rizki, Allah mengatakan, famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Berjalanlah. Berjalan, Pak. Untuk bab ibadah, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah. Wa darul bai', dan tinggalkan kesibukan dunia Anda. Betul, Bapak Ibu? Untuk rezeki, berjalan. Untuk ibadah, bersegera. Tinggalkan kesibukan dunia Anda itu ketika datang panggilan untuk ibadah. Tetapi untuk ampunan Allah bilang apa? Wasari'u, berlomba-lombalah. Ini harus lebih cepat, Bapak Ibu sekalian. Rezeki berjalan saja. Kenapa Pak disebut berjalan? Agar kita tidak nabrak sana sini. Agar kita tidak comot sana sini yang tidak halal itu, Pak. Berjalan saja. Karena kalau orang, Pak, berlari itu kemungkinan akan nabrak sana sini, kan? So, kecelakaan itu biasanya, Pak, yang kilometernya cepat atau lambat kecepatannya, Pak Haji? Yang cepat itu. Maka berjalan saja, artinya jangan menghalalkan segala cara, jangan ngambil tidak halal. Kenapa? Allah sudah jamin rezeki kita itu, betul? Untuk bab ibadah, fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Bersegeralah dan tinggalkan kesibukan dunia Anda. Tetapi yang paling menarik adalah untuk bab ampunan. Wasari'u ila magfirah. Berlomba-lombalah mengejar ampunan. Pertanyaan saya kepada ibu dan bapak, kenapa ketika Allah berbicara masalah ampunan, Pak, berlomba-lomba? Memang kita lomba dengan siapa? Lomba dengan siapa, Pak? Kata para ulama, lomba dengan kematian. Itu Pak Ibu sekalian. Lomba dengan kematian. Kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang cepat, Pak, menemui kita, kematian atau ampunan. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan banyak orang yang dijemput kematian sebelum datang ampunan. Betul? Dan kerugian terbesar dalam kehidupan seseorang adalah dia, Pak, dijemput oleh kematian sebelum dia dijenguk oleh ampunan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Mudah-mudahan kita semua adalah Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan ampunan sebelum datang kematian. Ya. Makanya apa kata ulama, ibu dan bapak, sebelum tidur minta maaf dulu sama Allah, karena kita tidak tahu di tidur manakah mata kita terpejam untuk selamanya. Jangan-jangan ketika malam ini ibu sudah mengatakan Bismika Allahumma ahya wa amut, pas bangun man robuka. Waduh, cara ngapalkan. Terus ditanya man robuka segala itu, ya.
Jangan-jangan nanti begitu. Ini ibu dan bapak, kematian tidak menunggu dulu kita mendapatkan ampunan. Segeralah minta ampunan kepada Allah sambil menunggu kematian. Ini bapak dan ibu sekalian, kebayang bapak ibu sekalian sok bagaimana penyesalan nanti di akhirat. Kita pulang pak tanpa sempat minta maaf dulu kepada Allah. Masya Allah ya. Makanya Ustadz, kan Allah itu Ghafur, Allah itu Al-Wadud, Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha mengerti kita. Tetapi jangan pernah meremehkan sebuah kemaksiatan hanya dengan lantaran Allah Maha memaafkan. Kenapa? Yaitu karena kita tidak tahu jatah usia kita kapan habisnya. Betul Bapak Ibu? Ustaz, da Allah mah Maha Pemaaf gitu ya. Da Allah mah Maha ngahampura gitu. Habis bade maksiat we da kiki pasti dimaafkeun. Aya teh kitu Pak, aya Allah mah lebih pemaaf daripada bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan pernah kita meremehkan sebuah kemaksiatan. Kenapa? Karena kita berkejaran dengan usia kita dan waktu umur kita yang tidak tahu kapan habisnya. Jangan-jangan sebelum datang ampunan Anda sudah dijemput dengan kematian itu. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Makanya ibu dan bapak ya, kenapa ulama mengatakan bahwa usia 40 tahun itu adalah khatrah Pak, jiddan, fase yang sangat harus hati-hati itu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Setelah usia 40 tahun ke atas adalah masa di mana kita harus banyak kehati-hatian. Contoh, ibu ketika usia 20 tahun kalau makan pakai apa? Pakai mulut. Sekarang pakai apa Bu? Hah? Pak dulu Pak ketika usia masih sweet sepentin kalau makan pakai apa Pak? Pakai mulut kan? Sekarang pakai apa? Ini Pak, pakai pikiran sekarang Bu. Tidak semuanya kita makan, kita pikiran dulu kan. Kalau saya makan bakso apa dampaknya? Kalau saya makan seblak apa dampaknya Pak? Banyak dipikirkan itu Pak. Iya kan? Itu usia 40 tahun Pak, sudah beda cara makannya itu. Betul Pak Haji, dulu kan segala beres Pak ya, ember beres ya Bu ya, segala beres itu. Sekarang nggak bisa. Betul nggak Bapak Ibu sok? Saya yakin Bapak dan Ibu yang sudah usia 40 tahun ke atas di sini kalau makan pasti dipikirkan dulu. Ya kumaha apa dampaknya dan sebagainya ya. Kolesterol mual Bu, asam urat mual, darah tinggi mual Pak ya, diabetes semua kan begitu Bapak Ibu ya. Dan ternyata Bu, emping itu Bu menurunkan asam urat ya Bu ya. Itu emping Pak itu. Bu tahu emping? Itu penurun asam urat Bu, turun dari kepala ke kaki itu Bu ya. Sugantinya cenah Bu ya. Turun Bu asam uratnya dari kepala ke kaki. Bapak Ibu sekalian, kenapa Pak usia di 40 tahun itu banyak kehati-hatian? Satu, karena memang jatahnya sudah tidak banyak. Kenapa? Usia 40 tahun itu adalah fase persiapan kepulangan kita. Ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa Pak Allah bahas 40 tahun dalam Al-Quran. Ini usia besar yang Anda harus hati-hati itu dengan usia ini. Itu maksudnya Bapak Ibu sekalian ya. Maka cara Allah Pak mencintai kita adalah menuakan kita setelah 40 tahun. Itu cara Allah. Bapak Ibu jangan nyesel ketika sudah menua Pak. Aduh Ustaz nah jadi menua, jadi goreng gitu Bu ya. Itu cara Allah mencintai kita. Karena kalau Ibu tetap cantik Bu, Bapak tetap ganteng, nggak kebayang gitu ya. Terus we di Facebook itu terus we di Instagramnya Bu ya, kia Bu ya. Ibu masih kia Bu di Instagram Bu? Masih selfie terus? Enggak Pak, nah sudah membutut kan begitu Pak. Ya jadi sudah banyak kemaksiatan yang kita tinggalkan itu. Alhamdulillah. Ini cara Allah mencintai. Bapak Ibu ketika sudah menua jangan bersedih Pak. Itu cara Allah mencintai kita agar kita terhenti dari kemaksiatan itu. Kan banyak orang Pak yang tidak suka dengan hari tua Pak ya, tidak suka dengan kemenuaan. Padahal itu catatan cinta Allah kepada kita Pak Haji.
Kebayang kalau bapak masih ganteng, masih kuat, masih prima itu, boleh jadi tidak ada di masjid loh pak. Boleh jadi tidak ada di masjid itu. Mungkin bapak sedang nongkrong di Dago Pak, ya? Atau di mana begitu kan. Boleh jadi itu. Cara Allah menghantarkan kita dekat dengan Allah adalah menuakan kita di hari tua itu, membuat kita makin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah begitu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya masih ngebahas masalah usia 40 tahun sebelum kita masuk ke sini, karena kajian kita agak panjang. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa rahasia 40 tahun itu? Kata ulama adalah marhalatun baina marhalatain. Itu sekali. Apa maksudnya? Kita sedang ada di persimpangan jalan. Ini kalau saya bikin gambar Bapak Ibu ya, usia 40 tahun itu sedang ada di persimpangan jalan. Sekali dia melangkah, dia sudah menentukan masa depan akhiratnya itu. Jalan pertama bernama surga, jalan kedua bernama neraka. Maka ibu dan bapak, di usia 40 tahun orang sudah harus tahu jalan mana yang mengantarkan dia ke surga. Saya ulang kembali ibu ya, siapapun yang sudah masuk ke usia 40 tahun, dia harus sudah menemukan pak, jalan mana yang mengantarkan dia ke surga. Jangan sampai di usia 40 tahun ke atas masih bingung nih, mana jalannya. Kalau usia 20 tahun, wajar Bapak Ibu, masih remang-remang jalan mana yang mengantarkan kita ke surga. Di usia 40 jangan Bapak Ibu, harus sudah yakin dan harus sudah ada di jalan itu. Ia menggerapa terus usia 50 tahun itu masih galau, mana jalannya? Kenapa tidak boleh lagi banyak kebingungan soal jalan? Karena kesempatan kita sudah tidak banyak Bapak Ibu, sudah tidak banyak. Langkah-langkah kita sudah bisa menentukan masa depan akhirat kita loh, betul? Sudah sangat tahu ini jalan saya membawa saya ke surga ini. Yang paling parah Pak Haji, di usia 40 tahun masih ada orang yang ada di jalan yang membawa dia ke neraka itu. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik ya. Coba saya tanya Bapak Ibu sekalian, di surat apa itu Ustaz? Allah mengatakan akhrizna na'mal solihan. Orang-orang yang sudah masuk ke neraka itu ternyata minta kembali Pak ke dunia. Untuk ngapain Pak Haji? Untuk ngapain Bu? Akhrizna na'mal solihan. Keluarkan kami dari neraka, kembalikan ke dunia. Untuk ngapain Bu? Beramal soleh. Beramal soleh. Maka ibu dan bapak, siapa yang lelah dalam ketaatan di dunia akan istirahat penuh kebahagiaan di akhirat. Siapa yang tidak lelah dalam ketaatan di dunia akan penuh penyesalan nanti di akhirat. Itu sekalian. Seorang Bapak Ibu ya, siapa yang lelah dalam ketaatan di dunia akan istirahat penuh kebahagiaan nanti di akhirat. Tapi kalau kita saat ini banyak istirahat Pak dari amal soleh, kita sedang merencanakan penyesalan terhebat nanti di akhirat. Bapak Ibu pasti minta kepada Allah ingin kembali ke dunia. Untuk ngapain? Na'mal salihan, untuk beramal soleh. Tapi oleh Allah pun ditolak gitu. Apa kata Allah Bapak Ibu sekalian? Alam nu'ammirkum, aku sudah berikan kesempatan umur kepada kalian. Waja'akumun nadhir, dan aku sudah berikan peringatan kepada kalian. Saya tanya Bapak Ibu, peringatannya apa? Apa kata Allah? Aku sudah memberikan usia kepada kalian di dunia, dan aku sudah berikan peringatan kepada kalian. Peringatannya apa Pak? Arba'una sanah, 40 tahun. Usia 40 tahun itu adalah sebuah peringatan Pak Haji. Kalau orang sudah tidak merasa diingatkan dan usia 40 tahun, siap-siap untuk banyak penyesalan nanti di akhirat itu. Nah ini ibu dan bapak, makanya Ustadz, kedah kumaha atau sepuh teh? Jawabannya Al-Ahqaf ayat 15. Di sana ada 6 Pak yang Allah inginkan bagi orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas.
Al-Ahqaf ayat 15. Saya Bapak Ibu nanti di bulan Mei Pak Haji sudah masuk 40 tahun itu. Saya akan jadikan Al-Ahqaf 15 sebagai panduan hidup saya, dan mudah-mudahan itu panduan kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Cuma itu Pak, satu ayat di dalam Al-Quran yang Allah inginkan kalau usia kita sudah masuk usia 40 tahun ke atas. Al-Ahqaf ayat 15. Di sana Allah inginkan, Bu. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah rahasia-rahasia Allah mencintai kita. Ternyata Pak Haji, Allah mencintai kita itu melemahkan usia kita setelah 40 tahun. Ya, coba saya tanya kepada Ibu dan Bapak, kenapa Rasul mengatakan innallaha idza ahaba 'abdan ibtalah? Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah uji. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? Kenapa bentuk cinta Allah itu bernama ujian? Ini kalau wajah begini Pak, itu 3 kemungkinan: merenung, tengarti, atau tunduh itu. Coba Ibu sekalian, Bu, merenung, tengarti, atau tunduh Ibu? Hari Ustaz nggak bahas naon eta. Coba. Ya Pak ya, saya itu Pak Haji ingin bikin Ibu Bapak tuh merenung gitu Pak. Kenapa? Agar tidak punya kesempatan buat tunduh itu Pak. Gitu ya. Karena kalau orang pusing Bu, sempat tunduh mual. Walau Bapak Ibu sekalian gitu ya. Gitu. Begitu. Bingung itu begitu. Makanya Pak Haji kalau kajian malam harus memusingkan itu Bu. Biar tidak tunduk. Karena kalau datar gitu Pak ya, tidak ada diajak berpikir, pasti Ibu tuh akan bismika Allahumma. Baik Ibu dan Bapak, ternyata Pak Haji Masya Allah ya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala berikan musibah di kehidupan kita? Ternyata kalau kita lihat di surat Luqman ayat 20, karena Allah ingin menikmatkan ibadah kita. Itu ya. Allah memberikan luka dunia kita untuk menikmatkan ibadah kita. Ya. Sok Bapak dan Ibu sekalian, banyak kenikmatan-kenikmatan ibadah yang kita dapatkan dihantarkan oleh luka-luka kehidupan dunia kita. Betul Bu? Oh Ibu sedang banyak masalah pisan, bangun jam 3, ambil air wudhu, pakai mau kena ampar sajadah, tahajud sambil nangis Bu, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terasa nikmatnya ketika itu berdua-duaan dengan Allah Bu? Nikmat tidak? Nikmat. Sahabat ya. Kalau Bapak Ibu terus dinikmatkan dengan dunia, khawatir kita tidak punya kesempatan untuk bisa nikmat ibadah. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Makanya jangan buruk sangka kepada Allah ketika Allah berikan musibah. Kenapa Allah lukakan dunia kita? Ternyata untuk menikmatkan ibadah kita. Masya Allah ya. Makanya kemarin waktu kita kajian, Bapak Ibu masih ingat kan kalimat saya itu? Kenapa Allah berikan musibah di kehidupan kita? Untuk mengajari kita cara berdoa yang benar kepada Allah. Karena khawatir Pak, dunia kita selama ini dan keberlimpahannya membuat kita semakin tidak tahu bagaimana cara berdoa kepada Allah yang tepat. Betul? Nah itu. Sok, Ustaz, kalau orang tidak punya masalah, bahagia, happy, bagaimana cara berdoanya? Kadang nggak pakai hati itu Pak. Biasa ya, lempang doa teh gitu, sehingga butuh itu. Ya? Sekarang Bapak Ibu banyak masalah, sedang menghadapi musibah besar. Bagaimana cara berdoanya? Khusyuk Pak Haji. Bisa nangis nggak Pak? Bisa nangis. Tadarruan wa khufyatan itu. Makanya Ibu dan Bapak, kemarin sudah kita bahas ya di kajian sebelumnya, Allah memberikan kelapangan agar kita tidak terus-terusan dalam kesempitan, dan Allah memberikan kesempitan agar kita tidak terlena dengan kelapangan. Itu Bapak Ibu ya. Ini kita bahas di kajian sebelumnya. Baik, ini Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan Allah Al-Wadud yang mencintai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang ingin kita bahagia sampai
sampai ke surga, ya. Dan usia 40 tahun itu adalah Allah sedang buktikan cintanya kepada kita, ingin menghentikan kemaksiatan kita agar kita fokus untuk menyiapkan bekal kita untuk pulang ke surga itu. Dan usia lemah ini, Pak. Makanya ibu dan bapak, kebayang nggak Pak, orang makin tua tetapi makin jauh dari Allah? Kebayang nggak masa depan akhiratnya itu? Karena dia tidak lagi kesempatan yang banyak itu, ya. Tidak ada kesempatan yang banyak. Walaupun bapak dan ibu sekalian, masalah kesolehan tidak ditentukan oleh masalah usia Pak Haji, ya. Hanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Apakah Pak semua yang sudah menua makin senang ibadah kepada Allah? Belum tentu. Apakah yang sudah menua Pak makin sering semuanya akan ada di masjid? Kenapa? Karena yang bikin Bapak Ibu ada di masjid bukan karena faktor usia, tetapi Allah sudah memilih kita untuk dicintainya. Dan apa bentuk cinta Allah kepada kita, Pak? Dinikmatkan ibadah kita sebelum kematian kita itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, as-salahu, Allah beri madu. Apa madunya kata para sahabat? Kata Rasul, yuwafiquhu li amalin salihin qabla mautihi. Allah memberikan rasa nikmat dalam ibadah sebelum kematiannya, Pak. Itu tandanya Bapak Ibu orang yang dikasih madu. Dan di masjid ini wajah-wajah menggiungkan, Pak. Banyak madunya itu, ya. Ini wajah-wajah menggiungkan. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang sudah nikmat ibadah sebelum kematian kita. Setiap bulan hanya wajah-wajah ini yang saya lihat di sini itu, ya. Tidak pernah bertambah. Tetapi ini istiqomah, Pak. Ini wajah-wajah yang akan saya lihat nanti di surga itu, Pak, ya. Karena kita akan saling tolong menolong itu, ya. Iya kan? Sepanjang saya ngisi di sini, Pak, ya, tidak berubah kan? Ini tanda keistiqomahan, Pak Haji, ya, selalu ada di masjid, Pak. Mudah-mudahan kebersamaan kita dalam ketaatan di dunia betul-betul membawa kita dalam kebersamaan penuh kebahagiaan di akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian, betapa bahagia saya sudah melihat setiap datang ke sini wajah-wajah ibu dan bapak ini, ya. Mudah-mudahan tatapan-tatapan kita di dunia ini, Bapak Ibu, adalah cara kita untuk saling menatap kita nanti di surga itu, ya. Masya Allah itu. Baik, bukan berarti tidak boleh ada yang baru, bukan, Pak, ya. Yang sudah ada di masjid istiqomah, Pak, sampai akhir hayat kita, ya. Nik, Bapak Ibu sekalian, apa kata ulama Pak Haji? Inna fil jannati, inna fid dunya jannatun, ya, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga yang kalau orang tidak masuk ke surga di dunia ini, tidak mungkin bisa masuk ke surga nanti di akhirat, Pak. Itu kata Ibnu Taimiyah. Fid dunya jannatun, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Itu kata Ibnu Taimiyah. Di dunia itu ada surga. Siapa yang tidak masuk ke surga dunia ini, maka dia tidak mungkin bisa masuk ke surga nanti di akhirat. Apa kata Ibnu Taimiyah, Pak Ibu, surga di dunia itu? Kata beliau, halawatul iman, Pak. Yaitu kenikmatan hidup bersama iman. Rasa manisnya iman itu. Siapa yang tidak menemukan surga ini di dunia, dia tidak akan pernah menemukan surga nanti di akhirat. Apa yang bikin Bapak Ibu hadir malam hari ini? Padahal di rumah ada makanan, Bu, ya. Di rumah ada bajigur itu, Bu. Ada surabi. Di dieu teh naon, Bapak Ibu sekalian? Ada juga cai masih dingin begitu, ya. Dan itu juga saya yang punya. Ya. Di rumah ada tontonan menarik, ya, Bu, ya. Di sini cuma hanya kajian yang menundukkan gitu. Tapi kenapa kita ada di sini, Pak? Karena kita sudah merasakan halawatul iman tadi itu. Ternyata hidup bersama Allah itu nikmat, Bu. Ternyata bersama orang Rasul itu nikmat. Kenikmatan ini loh, Pak, yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan nanti surga di akhirat itu. Kalau Bapak Ibu ingin lihat, Pak, laki-laki sepantas apakah dia menjadi ahli surga, lihat ke masjidnya itu, Pak. Lihat di sini, Bapak Ibu, gampang, Bapak Ibu sekalian, ya. Kan kata barang kaki yang tidak mudah membawa ke masjid akan sulit membawa ke surga. Hadis riwayat Instagram itu, Pak. Bukan di Rasul itu. Bukan soal, ya. Tetapi kira-kira benar nggak, Pak?
Mana mungkin kaki itu mudah membawa ke surga kalau sulit membawa ke masjid? Itu mana mungkin, Pak? Betul? Betul Bapak Ibu sekalian? Ya, tetapi jangan dijadikan hadis ini, Pak. Ini hadisnya riwayat Instagram dan Facebook. Mutapak alaih itu, Bu ya. Kesepakatan dua ulama, Facebook dan Instagram. Tetapi secara makna benar nggak, Pak? Laki-laki yang tidak ke masjid mana mungkin bisa ke surga itu, betul? Masya Allah. Makanya kalau ingin lihat, Pak, sepantas apa laki-laki itu di surga, lihat di rumah Allahnya itu. Apa kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian? Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika Anda menemukan taman surga, mampir. Ya kan? Jika Anda menemukan taman surga, mampir. Apa taman surga kata para sahabat, kata Rasul apa, Pak? Majelis ilmu ini kan. Makanya orang yang jarang mampir di taman surga di dunia tidak akan mampir taman surga di akhirat itu. Itulah sekalian. Ustadz, kenapa bahwa taman surga di dunia itu menentukan taman surga kita nanti di akhirat? Karena apapun yang Bapak Ibu butuhkan untuk bisa datang ke taman surga di akhirat, semuanya ada di taman surga di dunia loh, Pak. Betul nggak? Di pengajian, Pak, ada perbaikan iman, betul? Perbaikan ibadah, perbaikan akhlak, semua perbaikan ada di sini. Yang itu memberikan sebuah syarat kepantasan kita menjadi ahli surga nanti di akhirat. Ada nggak, Bu, di surga iman berantakan, ibadah nggak karuan, mual ayah, Pak, mual itu. Betul Bapak Ibu? Ada nggak di surga orang yang buruk akhlaknya? Tidak ada, Pak. Semua butuh perbaikan, perbaikan iman, perbaikan ibadah, perbaikan akhlak. Pertanyaannya, dari mana kita dapat perbaikan semua ini? Satu, Pak, Riyadul Jannah, di taman surga di dunia itu. Apa? Pengajian ini, Bapak Ibu sekalian. Gitu. Pengajian ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah mungkin, Pak, di komplek ini adalah orang-orang biasa, tetapi di mata Allah itu Bapak Ibu itu istimewa sekali. Kenapa? Kata Rasulullah, setiap kita melingkar di rumah Allah dibacakan Al-Quran apa? Wa dzakarallahu fiman indah. Allah sebutkan nama-nama kita di penduduk langit. Mungkin di dunia kita, Pak, hanya dikenal oleh satu RW ya, Pak Haji ya. Tetapi di langit, Pak, viral gitu, Pak. Semua penduduk langit kenal Bapak dan Ibu ini. Karena setiap Kamis ngaji di masjid ini. Setiap kita ngaji, apa kata Allah? Kata Rasul, wa dzakarallahu fiman indah. Allah banggakan nama-nama kita di hadapan penduduk langit. Kok, Bu, mending viral di dunia atau viral di langit? Kita mungkin, Pak, follower jutaan yang di langit itu ya. Ustadz, apa follower? Nah, nantilah, Bu, dibahas ya, Bu ya. Follower itu apa, follower gitu ya. Baik. Ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita lihat hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan hadis ya. Ini hadis dari, ini disampaikan oleh disampaikan oleh kalimat disampaikan oleh Al-Alusi di kitab Ruhul Ma'ani ya. Kita Bapak Ibu sekalian. Ini khobar ya. Bapak Ibu lihat hadis ini sebetulnya hadis ya, Pak ya, tetapi saya nanti cek lagi ini riwayat siapa, tetapi disampaikan oleh Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani itu. Apa kata beliau, Bapak Ibu sekalian? Jadi langit itu, Pak, ada 7 lapis kan? Ya kan? Kita lihat satu lapis dengan lapis kedua itu, Bapak Ibu, seperti kita melemparkan cincin ke dalam pasir itu. Jadi lebih luas mana? Cincin, Pak, satu dilemparkan ke pasir itu, ke pasir pantai itu. Luas mana, Bu? Seluas itulah langit kedua, Pak. Karena dibandingkan dengan langit pertama, seperti cincin dilemparkan ke dalam pasir itu. Kemudian langit kedua dibanding langit ketiga sama seperti melemparkan cincin ke dalam pasir, Bapak Ibu sekalian. Terus begitu sampai nanti langit ketujuh. Berarti langit ke-6 dibanding langit ke-7 seperti apa perbedaannya? Cincin ke dalam pasir. Dan langit ke-7, Pak, itu dibandingkan dengan arasy Allah Subhanahu wa taala seperti melemparkan cincin ke dalam pasir. Besar mana, Bu? Arasy Allah Subhanahu wa taala, betul?
Pertanyaan saya Pak, kita segede apa? Sekalian. Kebayang nggak Pak Haji? Kita segede naon Bu? Wah, ini lebih besar ya Bu ya. Kan langit pertama dibanding langit kedua seperti melemparkan cincin ke dalam pasir. Begitu sampai langit ketujuh. Dan langit ketujuh dibandingkan dengan langit dengan arasy Allah Subhanahu wa taala, lebih besar mana? Seperti melemparkan cincin ke dalam. Pertanyaan saya, kita segede apa, Pak? Berarti Allah besar nggak Pak? Allah agung akbar itu. Dan apa kata Allah yang besar itu kepada kita? Aku begitu mencintaimu. Sok Bapak Ibu sekalian, jelek nggak Bu? Sok sekalian. Allah yang arasnya itu, ya, kursius samawati wal ar, yang kursinya itu seluas langit dan bumi. Kita segede apa Bapak Ibu? Tetapi Allah mengatakan kepada kita apa Bapak Ibu sekalian di hadis itu? Aku begitu mencintaimu. Sok jelek nggak Bu? Kita mah sudah nggak ada apa-apanya Pak di alam semesta ini, bagaikan bubuk ranginang di atas prasmanan kita mah Bu. Kita mah bagian debu di atas damri. Nggak ada apa-apanya kan? Tetapi Allah mengatakan apa? Fa in tawu fa ana habibuhum. Aku begitu mencintaimu. Masya Allah Pak. Inilah Allah Al-Wadud. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya ya, kita lihat di hadis ini pernah kita bahas Pak Haji ya, tentang apa? Saya boleh punya waktu lagi berapa menit Pak Haji ya? Mohon maaf. Karena kita jangan terlalu larut malam Bapak Ibu ya. Takut masuk angin nanti. Punten berapa menit lagi Bapak Ibu, karena kajian kita masih banyak. Hah? Sudah tunduk Pak Haji. Baik, 10 menit lagi Bapak Ibu ya. Mohon izin sekali. Kita sampai jam 10 lebih jam 9 lebih 45 ya. 5 menit lagi lah insyaallah. Baik, kalau begitu kita tidak bahas hadis ini. Nah, kita bahas hadis ini saja Bapak Ibu sekalian. Ya, Imam Baihaqi itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan bagaimana cara Allah mencintai kita. Di semesta ini Pak penuh dengan malaikat Pak Haji yang berdiri dan sujud sampai nanti hari kiamat. Banyak mana antara kita dan malaikat? Tetapi Pak malaikat itu sejak awal berdiri dan sujud beribadah kepada Allah sampai nanti hari kiamat. Ya, sajidan wa imma sajidun wa imma qaimun hatta yaumal qiyamah hatta taqumas sa'ah. Mereka terus beribadah kepada Allah sampai nanti hari kiamat. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, lebih dulu mana kita diciptakan, malaikat atau kita? Malaikat Pak. Sejak awal diciptakan itu beribadah kepada Allah sampai nanti hari, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, ketika kita diciptakan, Allah bilang apa kepada malaikat? Hah? Tahu nggak Pak Ibu? Kita makhluk belakangan, betul Pak Haji ya? Disebut lagi khalifah Pak, makhluk belakangan kita mah. Lebih dulu diciptakan siapa? Malaikat, yang kerjanya apa Bu? Ibadah terus kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Tetapi ketika kita diciptakan, Allah bilang apa sama malaikat? Usjudu li Adam. Sujudlah kepada makhluk ini Bu. Bapak Ibu, indah nggak cara Allah mencintai kita ini Pak? Sujudlah kepada manusia ini. Pertanyaannya, ada nggak Pak yang tidak sujud? Dikumahakan ke Allah. Hah? Allah tidak mau ada makhluknya yang tidak sujud kepada kita. Diusir itu dari surga. Tidak dimaafkan Pak, dan diancam dengan neraka itu. Bapak Ibu sekalian, diancam dengan neraka itu gara-gara tidak mau siapa? Sujud kepada kita Pak. Sok semulia apa kita di mata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu? Masya Allah itu ya. Gara-gara tidak mau sujud sama kita Pak, dilemparkan dari surga, ditolak maafnya dan diancam dengan api, dengan neraka Bapak Ibu. Gara-gara tidak mau sujud sama kita, karena Allah tidak ridho Pak, dia tidak sujud kepada kita itu. Makanya dendam banget Pak mereka itu kepada kita ya, disebut dengan aduwwum mubin. Hari kita Pak jadi BFF, best friend forever gitu.
Makanya setan itu Pak Haji akan terus mencuri dari kita. Mencuri apa? Setan Bapak Ibu tidak mencuri HP kita, tidak mencuri mobil kita, enggak. Tidak mencuri pasangan kita. Yang mencuri pasangan bukan setan Bapak Haji, tapi pelakor. Apa lu ya? Pelakor cenah. Setan itu tidak mencuri mobil kita, Pak, tidak mencuri HP kita, enggak penting. Tetapi setan mencuri yang paling penting di hidup kita, yang membawa kita ke surga. Apa tuh? Mencuri amal kita, Pak. Mencuri pahala dari amal kita. Betul? Itu Pak. Agar apa? Agar kita tidak bahagia sampai ke surga itu. Itu Pak. Setan itu tidak menghentikan ibadah kita, tetapi bisa menghentikan pahala dari ibadah kita. Makanya apa kata Rasulullah Pak Haji? Ternyata setan itu bisa mencuri sholat kita. Ini pasti saya sampaikan Bapak Ibu ya. Setan itu mencuri sholat kita. Bagaimana caranya Pak setan mencuri sholat kita? Pak Haji bagaimana? Iya itu Pak Haji. Satu Pak, diplesetkan niat kita untuk bukan karena Allah. Betul? Yang kedua Pak, iltifat, dibolak-balik hati kita untuk ingat banyak hal ketika kita sholat. Makanya al-buka fi sholat hukmaini. Tangisan dalam sholat itu ada dua hukum. Yang pertama al-masru, yang kedua al-mamnu itu Pak. Yang pertama disyariatkan atau dibolehkan, yang kedua dilarang. Jadi tidak semua air mata dalam sholat itu dibolehkan. Ada yang dilarang loh Pak. Yang dibolehkan ayat ta'allaku bil khusyu fis shalah. Dibolehkan kita nangis kalau tangisan itu gara-gara kita khusyuk dalam sholat. Tetapi kalau Bapak Ibu menangis gara-gara ingat banyak masalah dalam sholat Pak, itu tangisan yang tidak boleh. Betul Pak Haji ya. Ibu suami can pulang 3 bulan Bu, curi kena sholat itu. Gas belum kebeli Bu, token habis gitu ya, curi gitu, anak can bayaran gitu ya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, air mata yang kita jatuhkan dalam sholat gara-gara kehusuan, gara-gara ingat banyak masalah? Ustadz, tadi saya tahajud nikmat sekali, kata si ibu teh. Kenapa gitu Bu? Saya nangis terus. Kenapa Bu? Ingat suami can pulang-pulang kenapa Bu? Itu kan khusyuk loh Bu itu. Itu tanda sholat kita dicuri oleh setan, namanya iltifatul basar itu. Setan memalingkan hati kita dari sholat kita untuk ingat ke selain hal yang berkaitan dengan sholat. Tidak semua Pak air mata dalam sholat itu boleh. Kata si ibu ini merasa reus Pak. Tadi saya Ustadz tahajud puas nah nyuuh terus, cerik terus. Kenapa Bu? Nyata anak-anak can bayaran. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, tentang Allah Al-Wadud ya. Makanya kemarin saya sampaikan ini Pak Haji, masih ingat ya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat sedikit Pak. Ini cara Allah mencintai kita itu ya, sedikit sebelum saya akhiri itu karena waktu. Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu menciptakan segala hal untuk siapa? Untuk kita. Luqman ayat 20. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala apa yang Allah ciptakan semuanya untuk kita. Ini Bapak Ibu sekalian salah satu bukti Allah mencintai kita. Semuanya untuk kita. Tetapi kita lihat bagaimana cara Allah Pak menyiapkan semua itu. Satu misalnya, Bapak Ibu sekalian kita lihat di sini. Ya, ikan di lautan itu semuanya untuk siapa Bu? Semua ikan di dunia itu untuk siapa? Untuk kita. Tetapi kenapa tidak semuanya bisa kita makan? Karena ada sebagian ikan yang Allah ciptakan Pak, bukan untuk mengenyangkan perut kita, tetapi mengindahkan hati kita. Itu Allah Al-Wadud Pak. Ya. Allah itu Pak tidak hanya perhatian kepada perut kita, tetapi juga perhatian kepada mata kita dan hati kita. Maka diciptakanlah ikan-ikan yang tidak bisa kita makan, tetapi memberikan kepuasan ke hati dan ke mata itu. Betul Bapak Ibu? Masya Allah. So Bapak Ibu di rumah Pak punya cupang Pak ya Bu, aduh indah kan begitu Pak ya. Dimakan jangan. Memang bukan diciptakan untuk dimakan Pak, untuk mengenyangkan mata dan hati, bukan perut itu. Yang mengenyangkan perut Pak betok itu Bu, apalagi itu. Nah itu mengenyangkan perut Pak.
Tetapi Bapak Ibu, Allah ciptakan arwana, Allah ciptakan cupang. Ini cara Allah mengindah, betul-betul mencintai kita ini Pak. Betul-betul membahagiakan perut kita, hati kita, mata kita. Ini cara Allah mencintai kita. Ibu lihat arwana coba Bu, itu mahal ya Pak ya. Tapi jangan berpikir begini, atah nawa itu mahal jangan Pak. Kumaha asak lah. Jangan dulu berpikir begitu ya. Karena tidak diciptakan bukan untuk demikian juga burung, Pak, tumbuhan ya. Apakah semua bunga kita makan? Tidak. Ada bunga yang Allah ciptakan bukan untuk mengenyangkan perut kita, tetapi mengenyangkan mata kita dan hati kita. Bunga apa Bu yang sekarang lagi ramai itu? Janda bolong tuh Pak. Kenapa disebut janda bolong ya Pak ya? Masya Allah. Udah sebut janda aja udah cukup gitu Pak. Kenapa tambahan lagi gitu ya? Itu diciptakan bukan untuk dimakan tetapi untuk dinikmati. Karena Allah begitu mencintai kita, ingin mengenyangkan perut kita, ingin mengenyangkan mata kita, ingin mengenyangkan hati kita. Kenapa Allah begitu indah dan rapih Pak, membahagiakan kita? Al-Wadud, karena Allah begitu mencintai kita. Nah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Allah Al-Wadud ya. Ini dulu yang saya sampaikan. Kalaupun nanti ada, sebetulnya masih panjang Bapak Ibu ya, tapi karena waktu Pak Haji mohon maaf sekali. Nanti kita bahas di tema yang lain, tetapi bagian-bagian potongannya saya akan bahas di tema-tema kita yang baru yang berikutnya insya Allah. Dan nanti kita ketemu lagi 1 tahun ke depan ya Bu. Nah salami kene 1 tahun ya Bu. Punten Bapak Ibu ya, saya agak rusuh di akhir pertemuan karena saya sudah hampir 1 jam setengah ya kajian kita hari ini. Dan nanti potongan-potongan terakhirnya ini karena masih beberapa slide lagi, kita bahas di kesempatan berikutnya Pak Haji di tema yang lain, tetapi nanti kita sambungkan insya Allah. Karena tema-tema tentang Asmaul Husna itu banyak yang menyambung Pak, saling terus memperlengkapi, saling menyempurnakan. Mangga Ibu dan Bapak ada yang ditaroskan sebelum saya tutup, jadi saya persilahkan. Atau napi cekap Pak Haji? Baik, alhamdulillah ya. Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ini dulu yang saya sampaikan terkait dengan Allah Al-Wadud. Karena bab cinta Allah itu sangat luas, nanti bisa kita masukkan ke tema-tema nama-nama Allah yang lain insyaallah ya. Yang jelas Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, kita mengenal malam hari ini nama Allah selain Ar-Rahman dan Ar-Rahim, juga ada nama Allah yang begitu mencintai kita, yaitu Allah Al-Wadud ya. Mudah-mudahan ini semakin terus menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin nikmat melaksanakan ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan kita pun semakin bahagia menjadi kehidupan ini. Saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baginya punten. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahannya kepada kita semua. Baik, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan